Salatullah, salamullah. Tadi Udin Botak lewat ke sini dia. Kita ikuti saja. Sebenarnya kemana dia? Allah Tuhan Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ini kan hutan. Kenapa dia lewat sini? Jangan-jangan dia ini, lah ini jalannya. Ini jalannya benar. Tadi dia benar-benar ke sini atau ke sana. Tapi ini mungkin jalan-jalannya jalan tipu-tipuan saja jalannya. Solai kemana men? Ikut mana tuh? Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah wa tukuli mujahidin lillah di akhir badrimu ya Allah. Pohon ini begitu rindangnya. Tawasalna bismillah wabil adi rasulillah wa tukuli mujahidin lillah di akhir badrimu ya Allah. Oh, ini ada gubuk. Apakah ini? Aku pernah ke gubuk ini dulu. Yang tidak salah ini tempat gubuk, tempat gimbal dulu. Alhamdulillah aku sudah sampai. Baiknya aku istirahat dulu. Allahumma subhanallah. Allahumma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Perjalanan waktu telah kita lewati sehingga Madatu sudah sampai ke pinggiran hutan larangan ini. Tapi tampaknya Udin tadi berlari kemari. Tapi tidak ada batang hidungnya. Kemana dia? Tapi jelas sekali bahwa dia terpukul dengan pukulanku. Tapi aku yakin sekali beliau itu biasanya menyusul gurunya. Ya, Madatu tunggu saja. Biar gurunya juga tahu atas kelakuan beliau. Biar nanti dia paham kenapa aku tidak bisa memberikan pusaka ini. Jadi sudah barang tentu
aku tidak bisa memberikan pusaka ini, berarti tidak pas untuk diberikan kepada mereka. Karena kalau kita berjihad, itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena pusaka. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi ya mudah-mudahan gurunya bersama muridnya ini bisa sadar ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Apabila mereka sadar, maka tentu jalan terbaik yang akan mereka dapat. Seperti Madatu waktu itu. Madatu waktu itu rasanya tidak mau sadar lagi. Ya. Begitu kukuhnya Madatu, ingin berbuat jahat, ingin menjadi orang ternama dengan membunuh banggai, itu kata Madatu. Tapi apa yang terjadi? Semua itu mustahil adanya. Karena sejatinya kekuatan adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Tapi sosok pria pendekar yang aku bicarakan tadi, itu memang benar. Sosok itu berpakaian putih-putih, ya, dengan rambut panjang. Tapi anehnya, kenapa dia bersama dengan golongan-golongan hitam. Allah. Kita harus tetap hentikan perjalanannya. Jangan sampai orang ini merajalela, dan setidaknya bukan kekayaan saja yang ingin dapatkan dari masyarakat. Nanti masyarakat diiming-imingi suatu kekuatan, ilmu kebal, ya, ilmu bisa menghilang, diberi semua sama Ki Codot. Dan apa ini? Oh, ini rupanya ada guru si Udin. Baiklah, kita bertemu. Yuyut. Oh, rupanya. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau ada di sini, Uyut? Apakah kau tidak mengetahui di mana langkah kaku si Udin? Tadi aku mengejar si Udin. Justru Uyut ini mencari kayu bakar. Ini begini, Uyut. Jadi Udin Botak itu muridmu kan? Muridmu itu memang sudah tidak benar, Uyut. Jadi begini. Ada ngomong aja. Udin Botak itu sekarang ini pernah bertarung pada Madatu tadi. Karena dia mengetahui kalau Madatu ini ingin menyimpan pusaka-pusaka Madatu. Itu. Mana pusaka ini? Ini pusaka sudah kusiapkan. Tapi ingin kusimpan dan tidak akan pernah kuberikan kepada orang-orang seperti kalian. Bisa kau lihat. Alhamdulillah, ternyata Madatu bawa pusaka juga. Ya, pusaka ini tidak akan kuberikan. Maaf. Sekarang ini lagi keting-ketingnya. Justru. Kurangan ini Madatu. Ini adalah tasbih Wali Songo. Ini tasbih Wali Songo. Ini hanya sebagian yang ke bawah. Dan ini yang seperti Uyut nantikan moncong buaya putih. Mungkin kau akan tergiur. Dan ini kau tahu, ini adalah badar besi. Nggak tahu Madatu ini banyak sekali pusaka. Dan masih banyak lagi batu-batu mustika yang di dalam ini. Alangkah baiknya kalau pusaka-pusaka itu satu persatu dikasihkan ke Botak, Uyut untuk berjihad. Jangan takut, Uyut. Pusaka-pusaka ini tetap aku berikan kepadamu, ya. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya ada, Uyut. Syaratnya gampang sekali. Nah, itu syarat nomor satu, Uyut. Oh. Kalau tidak seperti itu, maka lucu. Tampaknya kekuatanmu sekarang melebihi dari segalanya. Kota larangan ini. Mana ilmu bebeh yang kau miliki? Aku ingin tahu. Itu cukup dengan mantra saja. Gap berugap, orang datang
di mana Datuk. Wah! Itu. Tinggal. Kau sengaja ingin menguasai pusaka-pusakaku. Sudahlah. Kami ingin menguasai pusaka itu untuk berjihad, Datuk. Bukan untuk yang jahat. Berjihad Kau setiap saja hari. yang tidak. Yang kau ucapkan setiap hari, berjihad. Kau tidak tahu apa arti berjihad. Hah? Kalau kau benar-benar berjihad, tidak perlu kau ingin mengambil pusakaku. Datuk. Karena di jihad ini nanti, karena rudal dari musuh itu akan berbahaya sekali kalau kita tidak mengambil pusaka anti kebal. Benar sekali. Berarti kau ingin badar besiku juga. Dan jelas tentu. Uyut. Ingat Uyut. Di zaman seperti ini, marilah kita sama-sama mengayuh kebaikan. Ya. Ayolah. Sekecil apapun kebaikan, kita akan cari. Karena kebaikan itulah yang akan menolong kita nanti di saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hari tadi pagi Uyut menyuruh Udin Botak mengawasi kau. Nah, itulah berarti engkau yang menyuruhnya. Iya, ngapa? Itulah yang tidak benar, Uyut. Tapi anehnya kenapa dia belum kembali? Dia kabur, Uyut. Dia sudah bertempur dengan Mbak Datuk. Karena dia ingin mencuri Tidak mungkin dia pusaka Mbak. Dia itu niatnya baik. Uyut suruh minta pusaka kau itu Baik. untuk berjihad. Dia bukan meminta, tapi ingin merampas. Tidak mungkin Datuk. Udin Botak jarang merampas punya orang lain. Apalagi seperti kau Datuk. Aku ingin menyembunyikan pusaka ini tadi. Ingin ku pendam di dalam tanah. Dan akan ku jaga dengan mantra. Tapi ternyata dia melihatku. Syukur alhamdulillah. Dia mengetahui. Langsung aku ambil juga. Daripada repot, kau mau disimpan dalam tanah. Kasihkan saja ke Uyut. Uyut. Uyut menjaganya nanti. jam 2 tadi malam. Di saat orang pada ingin bersahur. Tapi kenapa kau mengendap-endap dengan Udin Botak ke rumah? Kau ingin mencuri pusakaku. Jujur saja. Berarti kau sudah mengetahui ya. Untuk aku mengeluarkan ilmu kabut tunggalku. Sehingga kau tidak bisa melihat di mana letaknya pusakaku. Untuk ilmu kami. Gak perlu datang. Ya, karena itu hanya ilmu sepele bagi Menetu. Daripada kau simpan di dalam tanah, mendingan Uyut saja yang mau ke negeri jiran. Uyut, kau dengarkan. Ya, ada tanya leluhur kita dulu. Kemumu di dalam semua, jatuh melayang seleranya. Meskipun ilmumu setinggi tegak, tidak sembahyang, tidak ada gunanya. Ini dong. Keluar juga ilmu kukumu. Gak. Kesal aja gue minta tuh. Kesal kau ini. Asam kandis, asam gulugur. Ketiga asam liang-liang. Kau akan menangis di pintu kubur karena kelakuanmu tidak benar. Hei, kelakuan Uyut seperti ini, gara-gara saudara kau tuh, Siapa? Bung Laga ke barat. Kenapa? Kau menyumpah serapah Bung Laga. Bung Laga sekarang sudah tobat. Dia bekerja dengan Wesa, menghasut kami. Hei, Sehingga perlu kau ketahui saat ini. Asal kau melihatnya, seharusnya kau memahaminya. Sekarang Bung Laga di mana? Coba. Dia sekarang hanya mencetak genteng, mencetak bata. Dia berkuli dengan hasil 30.000 satu hari. Aku sudah menemuinya. Aku sangat kasihan pada dirinya. Tapi itulah kenyataan dunia. Dia sudah menerima semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan rahmat rezekinya pada Bung Laga. Ya. untung saja dia masih bekerja di genteng ya. Gimana dia di pemulung? Ya.
Tapi apa kasihan? Kalian tidak kasihan sama sekali dengan dia. Itu tobat. Dia sudah bertobat. Dia Tobat tapi dia dengan penuh ketenangan. Karena aku dapat melihat sekali. Aku pernah melihat Mahesa pernah datang ke rumah dia dengan mengajak dia ke jalan yang hitam lagi. Tapi Bung Laga tidak menerimanya. Aku tidak akan pernah lagi mengikutimu. Itu kata Bung Laga. tujuan kami dulu bersama Udin Botak ingin menghancurkan Mahesa dengan secara perlahan. Tujuan kami bukan untuk bidang kejahatan. Alhamdulillah. Tapi karena asal Bung Laga, kami seperti inilah. Tapi alhamdulillahnya aku berhasil mengajak Bung Laga ke dunia kebaikan. Untuk bisa menentukan jalan mana benar dan salahnya dalam kehidupan. Tidak seperti kalian ini. Sampai kapan kalian mengenal yang namanya kebenaran di muka bumi ini? Mata kalian, kami jahat. Nah. Mata kami tidak jahat. Hei Uyut, mungkin ada engkau juga di belakang orang ini. Karena sudah dapat aku lihat. Di sini ada pendekar yang bernama Kicodon. Dia dari golongan putih. Dia dari Gunung Arak. Dan dia sudah membantu orang. Tapi membantu orang dalam hal apa? Mereka menciptakan suatu kesugihan. Ada yang meminta ilmu kebal. Ada yang meminta ilmu menghilang. Ada juga yang meminta perhiasan emas. Minta kaya. Minta apa? Aku yakin kalian semua. Termasuk kau juga. Ingin minta mati. Kemudian ya. Aku akan menghentikan semua ini. Ini suatu kemusyrikan. Silakan. Dia sudah bersekutu dengan setan. Ini semua sihir. Kalau kau benar-benar pahlawan, kau hajar nanti ini. Ini kekuatan super dia. Kau akan tumbang nanti. Besok. Jangan sok pahlawan kau. Besok selepas sholat subuh. Mungkin aku akan berangkat. Akan ketemu dia. Karena aku sudah bisa menerawang rumahnya. Rumah itu dinding bata. Ya. Dengan pintu 2. Aku dapat melihatnya. Hei, Nato. Ilmu Kicodot itu ilmu dari Gua Naga. Aku tidak peduli. Maafkan aku. Apabila besok aku bertempur dengan Kicodot. Oh, berarti kamu mau menghalanginya? Ada 2 opsi yang aku ingin lakukan. 1 bertobat. Kedua mati. Apabila dia bertobat, maka dia tidak akan kubunuh. Tapi apabila dia tidak bertobat, maka dia akan kubunuh. Ingat. Nato. Lebih baik Nato. Urus saja diri sendiri. Tidak usah ngurus si Kicodot. Ingat. Kau akan nanti susah sendiri. Ingat. Nato. Kita hidup untuk menyenangkan orang lain. Dengan berputarnya arloji dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari. Ingatkan itu. Kita pacu dalam kebenaran dan kebaikan. Niat Itulah pahala yang Kicodot sesungguhnya. itu. Kau dengar? Niat Abah Kicodot itu membantu orang lain. Tidak mungkin. Karena di situ dia meminta 50 gram emas apabila ingin menjadi kaya. Apakah itu tidak gila? Sudah banyak orang yang sudah gila. Yang telah memberikan separuh hartanya. Tapi dia tidak memiliki kekayaan. Yang apa yang dia dapatkan itu hanya semu belaka. Wajar Nato. Kalau permintaan terkabul, orang pasiennya akan kaya raya. Sudahlah. Tidak Sudah. sebanding dengan Aku pemberiannya. sudah paham sekali. Apa yang kalian ciptakan hanyalah fata morgana. Itu hanya semu. Kau akan mati dengan Abah Kicodot. Aku akan mati. Wah! Oh, Aku tidak akan pernah gentar. Ingat. Nato. Abah Kicodot itu bukan ilmu yang bukan kaleng-kaleng. Apalagi seperti kelengkeng. Oh begitu. Dan apa kau? Jadi kau pandang aku apa? Hanya di bawahnya. Kita lihat besok. Dari ini Wak. Kita lihat besok. Kayak omong kamu Nato ya. Kau ya. Ini Wak lebaran. Daripada kau mengajar. Dia belum tahu dengan pukulanku. Pukulan yang kuberi nama Cap Rogo. Hah? Kalau aku sudah mengeluarkan Cap Rogo, apabila dibalik, maka dia akan hancur. Cap Rogo ini akan berbahaya. Ingat. Dia ada. Bang Rey sudah tahu dengan kekuatan dengan pukulan Cap Rogo. Apabila Cap Rogo ini kukeluarkan.
Gimana? Masih ada kekuatan. Ayam na to. Uyut ini ya. Hmm. Ingin berjihad. Membela umat Islam. Kalau kita ingin berjihad, maka berjihad sama saja dengan kita setiap kita sholat. Apabila kau ingin sholat, maka tentu kau ucapkan lillahi ta'ala. Maka kalau berjihad, ucapkanlah lillahi ta'ala. Tanpa ada embel-embel pusaka ataupun apa. Hah? Oh, perlu bekal. Aku puasa ingin perlu bekal. Itu tidak bisa dibiarkan. Itu tidak lillahi ta'ala. Lihat, hutan ini. Hutan itu kuning bawah gimbal. Sudah kau kasai. Persetan dengan semuanya. Aku sangat tidak peduli dengan kalian. Kalau kau ingin pergi, silakan pergi. Hah? Kalau kau ingin pergi, silakan pergi. Hah? Kalau tidak, berarti kau ingin mati di ujung pusakaku. Ingat, aku tidak main-main. Uyut sekarang ya. Dari dulu, pusaka-pusaka uyut sudah dibuang semua. Karena uyut tidak mau lagi. Kenapa kau ingin meminta pusakaku? Kalau kau membuang pusakamu sendiri. Inilah manusia. Karena uyut tidak mau lagi, itu musyrik. Dan kau ingin mengakaliku. Apabila aku tundukkan, kau akan mati. Ayo, tusukkan. Tusukkan. Aku ingin lihat kekuatanmu. Tusukkan. Ayo. Maju. Maju. Mana kekuatanmu? Ayo. Silakan. Oh. Ingin tahu kekuatanku. Hah? Ya. Sudah lah, Uyut. Pergi. Udah, nah. Carilah, mungkin dia bangkainya sudah ada kau ketemukan di sini. Karena dia kuhantam dengan pukulanku. Kurang aja kau. Cap rogo. Oh, salah. Sudahlah, ha? Apa lagi? Pantang bagi uyut mundur, ha? Dan ingat, kukatakan kepadamu, tunggu aku di tempat Kicodot. Apabila kau memang mampu. Karena aku yakin sekali Kicodot ada di belakang kalian. Hei, persiapkan kain lapan. Baik. Baik, baik. Kami tunggu kau, ha? Baik.